Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda Ma'ruf dengan NIM 151421040, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang dalam hal ini saya akan menjelaskan 2 poin penting. Poin pertama, kriteria dalam memilih media pembelajaran. Mutu hasil belajar seorang siswa ditentukan oleh mutual proses pembelajaran yang dialaminya, dan hal ini dipengaruhi oleh tidak tepat strategi pembelajaran yang digunakan. Media pemilihan dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, khususnya pemilihan media yang cocok untuk mengajarkan suatu bidang studi. Dewasa ini terdapat software komputer yang dipakai sebagai media yang cocok untuk mata pelajaran yang disajikan melalui bantuan komputer dalam bentuk multimedia interaktif. Beberapa pendapat ahli tentang pemilihan kriteria media pembelajaran itu antara lain mengemukakan 6 kriteria yang perlu dipertimbangkan guru. Yang pertama, ketepatan atau kesesuaian jenis media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Kemudian yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang terakhir itu sesuai dengan taraf berpikir anak. Nah, kriteria dalam pemilihan media yaitu yang pertama, tujuan instruksional yang ingin dicapai. Yang kedua, karakteristik siswa. Yang ketiga, jenis rangsangan pembelajaran yang diinginkan atau audio dan visual, keadaan atau lingkungan, dan gerak atau diam. Yang keempat itu ketersediaan sumber setempat. Yang kelima, apakah media siap pakai ataukah media rancang. Yang keenam itu kepraktisan dan ketahanan media. Dan yang ketujuh itu efektivitas biaya dalam jangka waktu panjang. Nah, untuk dapat memilih media pembelajaran secara tepat, guru harus mempertimbangkan kesatuan kriteria. Di antaranya adalah jumlah sasaran atau kelompok kecil, sedang, atau besar. Nah, yang berikutnya itu lokasi keberadaan sasaran di dalam kelas atau di ruang terbuka. Kemudian jenis media pembelajaran yang tepat bagi pelajar dan tingkat kesulitan pemanfaatannya, serta besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh pembelajar. Kriteria pemilihan media menurut Musfikon yang dikutip dalam Fauziah dalam kriteria pemilihan media terdapat beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu efisien, relevan, serta produktif. Nah, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, pendidik harus mempersiapkan semuanya, terutama itu media. Nah, media ini sangat penting dan sangat berperan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media, peserta didik bisa lebih memahami suatu materi pembelajaran yang sulit untuk dinalar. Nah, ketika pendidik membuat media harus benar-benar menentukan media mana yang cocok untuk suatu materi agar bisa terlaksana pembelajaran yang efisien. Apabila pendidik memilih media salah, sangatlah berakibat fatal bagi peserta didiknya. Bukan peserta didik paham dengan materi tersebut, malah peserta didik semakin bingung. Agar guru tidak salah dalam memilih media, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media, yaitu yang pertama, kesesuaian. Artinya ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media untuk menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Nah, yang kedua itu tingkat kesulitan media. Yang disediakan oleh sekolah itu hanya buku dan papan tulis, sedangkan di dalam buku biasanya gambar tidak jelas, kalimat terlalu panjang, jadi susah untuk difahami oleh peserta didik, terutama dalam pembelajaran TIK. Nah, di buku TIK biasanya ada gambar dan dilingkari langkah-langkah untuk menyalakan komputer, tetapi gambar dan tulisannya tidak jelas dan sulit untuk dipahami peserta didik. Maka guru harus memperjelasnya dengan media sendiri. Nah, yang ketiga itu biaya. Dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media yang mahal, tapi
tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Jadi pilihlah media yang harganya relatif murah tapi memiliki banyak manfaat bagi peserta didik untuk memahami suatu materi pelajaran. Yang keempat itu ketersediaan. Ya, biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih media lain seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Nah, yang kelima itu kualitas teknis. Ya, media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas teknik yang bisa digunakan untuk segalanya, untuk beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang kualitas teknis baik untuk memahamkan siswa dalam belajar. Nah, setelah mengetahui beberapa faktor dan kriteria dalam memilih media, maka muncullah sebuah tips untuk memilih media yang sesuai dengan faktor dan kriterianya, yaitu yang pertama, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada kriteria memilih media pendidik, itu harus menyesuaikan jenis media dan materi pembelajarannya. Apabila media tidak sesuai dengan materi, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi ketika media sesuai, maka kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan awalnya. Yang kedua itu keterjangkauan dalam pembiayaan. Ketika pendidik tidak memiliki biaya yang cukup, maka pendidik bisa memilih media yang harus berkonsultasi dengan pendidik lainnya supaya bisa dapat pengalaman dengan masalah pilih memilih media yang cocok dan bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Di setiap jenjang sekolah pasti ada pembelajaran komputer. Ketika pembelajaran komputer atau biasa dikenal dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, tetapi sekolahnya tidak memiliki fasilitas komputer buat peserta didiknya belajar, maka tidak ada manfaatnya pemilihan media pembelajaran tersebut. Jadi, perangkat keras sangat bermanfaat untuk menyeimbangi media pembelajaran yang telah dirancang oleh pendidik sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Nah, ketika pendidik ingin membeli media pembelajaran yang dijual di pasaran, penuhi ketersediaan perangkat keras terlebih dahulu untuk memfasilitasi kelas guna membantu kegiatan belajar mengajar. Karena media yang dijual di pasaran itu biasanya sulit untuk difahami oleh peserta didik. Jadi harus ada pendamping media lain untuk memahamkan media yang dijual di pasaran tersebut. Yang kelima itu kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Setelah semuanya sudah teratasi, tips terakhir yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu memilih media yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik dan mudah digunakannya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang keenam itu praktis, luas, dan bedahan. Nah, jika tidak tersedia waktu, dana, dan sumber daya lain untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu yang lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik. Kriteria ini menuntut para pembelajar atau instruktur untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh atau mudah dibuat sendiri oleh pembelajar. Nah, media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan di manapun dan kapanpun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya serta mudah dipindahkan dan dibawa ke mana saja. Poin kedua, prosedur pemilihan media. Nah, setiap kegiatan apapun pasti ada prosedur yang harus dilakukan untuk menetapkan sebuah kegiatan. Begitulah dalam pemilihan media juga memiliki beberapa prosedur. Di antaranya yaitu yang pertama model flowchart. Model flowchart digunakan untuk penentuan akhir dalam media pembelajaran. Yang kedua, model metrik. Nah, model metrik ini digunakan sebagai penguat penentu akhir pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga, model checklist. Model checklist digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Dalam proses tersebut, ia mengemukakan beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis media, yaitu yang pertama menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, menentukan apakah media itu
itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru atau yang disebut alat peraga. Jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan. Yang ketiga, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Nah, menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima, mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. Dan yang terakhir, merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media. Demikian penjelasan saya mengenai kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.